pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kami persilakan. Itu harus didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Lewat HP, paperless, Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Sampurasun. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat, yang kita banggakan Pak Menteri di Kabupaten Sumedang. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Pak Menteri tentunya merupakan sebuah kehormatan, kebahagiaan, dan motivasi tersendiri bagi Pemda Sumedang untuk bisa terus meningkatkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Lagi terima kasih Pak Menteri. Selamat datang di Kabupaten Sumedang. Legitnya dodol pakai minyak zaitun. Rasanya tak afdol jika tak pakai pantun. Kuda lumping makan ikan teri. Gak mungkin ya. Kuda lumping makan ikan teri. Wilujeng sumping Bapak Menteri. Ada tek gitu kan. Yang kedua ada proses analisis, entah manual atau berbasis AI. Yang ketiga adalah digunakan user untuk membuat kebijakan. Dan ini di mana-mana memang saya sering bicara, Pak. Untuk ini saya lihat Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda ini orang-orang yang suka saya lihat ini dengan knowledge ini. Iya, nggak kaget dengan istilah-istilah terminologi asing yang lain-lain. Di mana-mana saya ngomong, Pak, selalu saya menyitir apa yang disampaikan oleh seorang ilmuwan namanya Joseph Stiglitz dalam bukunya Profesor Louis Richardson, itu penguji eksternal saya di PhD, What There Is One. Dia bilang begini, Joseph Stiglitz, if theory without policy is for academics, then policy without theory is for gamblers. Jadi kalau hanya berteori tapi nggak jadi kebijakan, itu hanya untuk perakademi saja, menara gading, cuma buat omong-omong aja. Tapi sebaliknya kalau membuat kebijakan tanpa didasarkan pada teori, itu untung-untungan, spekulasi. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah dengan digitalisasi ini, hasil akhirnya adalah Bapak Bupati dan pengambil kebijakan berbasis data betul, real. Jadi bukan hitung-hitung kancing, apalagi itu berdasarkan jampi-jampi. Iya. Nah ini yang saya lihat keunggulan sistem e-government ini. Jadi pembuatan kebijakan didasarkan science, data. Dan untuk merubah kultur ini memang gak gampang. Sampai kota dan seterusnya. Itu perubahan budaya peradaban pertama. Yang kedua adalah ketika ditemukannya mesin, revolusi industri. Gak mungkin yang maki kuda akan berperang bisa menang lawan yang pakai tank, kira-kira gitu kan. Sumedang Public Service Metaverse. Ini salah satu aplikasi secara digital pelayanan publik kami tuangkan dalam aplikasi Sumedang. Seluruhnya loket ada 23 loket, lantai 1 ada 8 loket dan lantai 2 ada 15 loket. Kita bisa menjelajah di Supermeta ini. Sayap kanan itu beberapa instansi dari mulai Kejaksaan, Polres, DPPS provinsi. 2, 3.
aplikasi kebanggaan orang Sumedang, Pak. Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran sudah melaunchingkan Super Meta. Mudah-mudahan bisa beri manfaat khusus buat Sumedang. Izin Bapak, 1, 2. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya mohon berkenan. Yang ini kepolisian, Samsung sama yang sebelumnya nanti udah Pertanyaan dulu sama siap ingin Bapak perpanjang SIM sama cetak. bukan bilang ya. Ya. Berikutnya di sebelah ada loket kejaksaan negeri. Terus sistemnya, sistem komando dan pengendalian pemerintahan yang berbasis digital. Saya jujur, saya kagum karena memang saya sudah banyak informasi tentang digitalisasi pemerintahan di Sumedang. Berapa kali mau datang sini, tapi kemudian itu udah lagi. Terakhir kemarin dengan bicara dengan Bapak Menteri Menko Marinvest Pak Luhut, tapi kemudian ditunda. Sehingga saya hari ini pas memang belum ada acara yang khusus di kantor, saya luangkan waktu untuk melihat karena ingin melihat rasa penasaran saja. Dan begitu saya melihat paparan dari Bapak Bupati tentang bagaimana beliau membuat digitalisasi sistem pemerintahan dari basis data, kemudian analisis dan membuat kebijakan yang sangat detail. Saya lihat ini baru pertama kali saya datang ke daerah melihat sistem yang sedemikian detail, sehingga saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Bupati. Ada untuk merubah ini tidak gampang betul, karena perlu ada komitmen, political will dari kepala daerah, dan untuk punya komitmen itu yang kepala daerahnya harus juga memiliki paling nggak dasar-dasar tentang teknologi informasi digitalisasi lah. Kemudian yang kedua, bagaimana mengajak para staf, memilih orang-orangnya supaya menjadi melek teknologi sampai ke tingkat desa itu nggak gampang. Ini pekerjaan yang luar biasa dari Pak Bupati. Yang kedua, saya juga melihat keberanian beliau untuk membuat digitalisasi itu akan menjadi transparan, terbuka sistem pemerintahannya. Setiap rupiah uang yang masuk maupun yang keluarkan juga ketahuan. Program-programnya apa ketahuan. Nah, untuk membuka diri ini juga, ini sekali lagi nggak mudah, ya, karena nggak bisa main-main. Semua terkendali, terkontrol, semua orang bisa melihat pemerintahan yang sangat transparan. Ini apresiasi yang saya berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya beliau bisa membuat keputusan atau kebijakan yang betul-betul berbasis data, science, real, dan datanya bergerak, dinamis, real time. Jadi bisa melakukan langkah-langkah cepat, mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan cepat, dengan betul-betul menyentuh masalah. Yang saya berharap betul ini sistem ini yang sangat bagus ini, kami akan dari Kemendagri akan mempelajari juga dan kemudian berupaya untuk mengajak daerah-daerah lain, provinsi, kabupaten, kota lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Kita ingin direplikasi dan kemudian bisa diintegrasikan secara nasional karena formatnya sama. Saya paham, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan teman-teman kepala daerah lain yang mungkin sudah punya inovasi. Tapi ini salah satu yang menurut saya yang saya lihat selama sekian tahun saya menjabat, ya, saya baru pertama kali melihat yang sangat detail dan sangat rinci. Kemudian untuk pelayanan publik, saya menyampaikan apresiasi, ya, karena memang pelayanan publik ini akan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Semua terintegrasi dalam satu atap. Jadi masyarakat untuk ngurus SIM pada di sini, ngurus KTP di sini, dan urusan kejaksaan bisa di sini, pajak bisa di sini. Ini pasti sangat akan membantu masyarakat. Yang nomor dua, dengan sistem seperti ini, maka masyarakat tidak dipersulit, gitu ya.
kadang-kadang dipersulit, kemudian terjadi ada pungli dan lain-lain. Nah ini dengan sistem yang terbuka di tempat ini, maka potensi untuk pungli, korupsi menjadi jauh menurun. Apalagi Bapak Bupati sudah membuat sistem yang baru, yaitu metaverse. Sistem metaverse ini itu tidak ada kontak fisik antara petugas dengan masyarakat. Ya. Masyarakat masuk ke dalam sistem metaverse, dia bisa masuk ke loket-loket, setelah itu bisa melakukan kegiatan transaksi secara online. Jadi nggak ada pertemuan fisik. Pertemuan fisik itu adalah salah satu potensi untuk pungli dan korupsi. Sehingga demikian adanya MPP mulai publik yang saya lihat cukup bagus, dan kemudian yang kedua apalagi disertai dengan sistem metaverse yang mudah-mudahan masyarakat Sumedang akan sangat terbantu untuk dilayani dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, layanan publik. Dan yang kedua tadi tidak diombang-ambingkan, ada kepastian, dan mereka juga tidak ragu-ragu karena nggak ada lagi pungli-pungli. Saya sampaikan apresiasi Bapak Bupati dan semua staf yang telah bekerja keras. Sekali lagi salut saya untuk Sumedang. Terima kasih.